Kalau mau dapat hidayah seperti yang kita baca di surat Al-Fatihah, maka kita harus beriman. Syarat kedua atau lanjutannya ini Allah sampaikan alladzina amanu, innalladzina amanu, kemudian lanjutannya wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Masyaallah. Jadi itu rumus. Kalau kita lagi dapat masalah apa saja, zikir, hati tenang. Zikir, kok nggak tenang hati? Berarti dipertanyakan dengan keimanannya. Sudah percaya nggak? Karena Allah lanjutkan tadi, Allah, ingatlah, Allah, perhatikanlah, bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi asma Allah itu punya keajaiban luar biasa. Dan Allah, kalau kita ingat saja Allah, itu bisa menenangkan hati kita. Orang yang minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dijawab oleh Allah, aku kasih petunjuk. Siapa mereka? Orang beriman dan orang yang menenteramkan hatinya dengan mengingatku. Kalau kita nggak bisa tentram dengan zikrullah itu, contohnya apa? Contohnya kita marahnya keterlaluan. Kenapa kok itu bukan tentram hati? Karena Rasulullah melarangnya. Rasulullah menyampaikan la taghdab falakal jannah. Bahkan ketika menyampaikan la taghdab aja 2 kali. La taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Jadi surga itu di dunia udah bisa dirasakan, berbentuk ketenangan, ketentraman. Bagaimana cara kita bisa mengontrol emosi? Bagaimana cara kita bisa mengingat Allah selalu dalam keseharian kita? Jangan-jangan kita ingat Allahnya ketika sholat. Kadang-kadang kita sholat pun nggak ingat Allah, Pak. Kadang-kadang nih, gitu ya. Contoh tadi kan kaitannya dengan marah di masjid, di musola, tapi kita marah. Apapun alasannya, alasan marah anak kecil lah, alasan nggak ada. Pokoknya marah nggak baik deh. Dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melarang tidak bukan berarti marah. Gitu. Marah memang beda gitu, dengan melarang. Bagaimana caranya agar kita itu selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah? Tadi kan sudah Allah kasih gambaran tuh. Allah jawab. Kita sholatnya doa terus, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Beri kasih ya Allah, aku ini petunjuk jalan yang lurus. Allah jawab dalam surat Ar-Ra'd ayat 27 ayat 28. Allah jawab, ya, syaratnya kamu iman. Ya. Terus apalagi tandanya kalau kamu dapat petunjuk, dengan keimananmu itu kamu bisa mengontrol hatimu, kamu bisa mendamaikan hatimu dengan cara mengingatku. Kalau kita ingin tahu bahwa kita ini dapat petunjuk oleh Allah, sekali lagi bahwa kita beriman, yakin dan menenangkan hati kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Makanya caranya bagaimana? Rasulullah mengajarkan kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala sesuatu yang tidak mulai dengan bismillah itu terputus berkahnya. Ternyata yang dimaksud berkah itu zikrullah. Ingat Allah itu berkah, Pak. Makanya keberkahan, nilai keberkahan yang paling tinggi adalah ketika apa yang Allah takdirkan atas kita itu menjadikan kita ingat kepada Allah. Itu berkah. Bukan banyaknya harta, bukan bertambahnya pangkat, jabatan, ya, investasi, enggak, tapi tambahnya ingatnya kita kepada Allah. Itu berkah. Caranya gimana tadi? Memulai segala sesuatu dengan bismillah. Apa saja? Bismillah. Meskipun mungkin nggak kita lafadzkan di lisan, mungkin karena ada teman kita yang mungkin non muslim atau apa dalam pekerjaan atau apa yang sekiranya bisa mengganggu orang, itu dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim.